sadar bahwa tidak ada kebebasan absolut. Sudah berkali-kali sampaikan, kebebasan bertanggung jawab. Jadi jangan mengatakan hanya hak asasi yang ngomong aja, hak asasi yang diomongin juga kan ada. Jadi saya juga tidak ingin anak cucu saya merasa bahwa saya sebagai orang tuanya, kakeknya membuat kecurangan di Papua yang saya tidak pernah lakukan. Jadi biarlah dibuktikan di pengadilan. Nanti kalau saya salah ya saya dihukum. Tapi kalau yang melaporkan itu salah ya dia dihukum. Kita kan sama di mata hukum. Semua sama di mata hukum. Kenapa pun enggak ada. Oke. Ini soal bagaimana membahas report yang bicara soal kewenangan publik dan juga peristiwa yang ada di Papua. Oke, terakhir aja. Jadi Bung Haris, Anda tidak akan mengeluarkan kata maaf. Begini, saya akan keluarkan kata maaf. Atau saya juga akan datang ke Pak Luhut untuk dia minta juga untuk mengakui kebenaran. Itu harus seimbang, kemungkinan-kemungkinan itu tetap ada. Kebenaran apa, Mas Aris? Jangan dianggap mati atau iya atau tidak gitu, nggak bisa juga. Mas Aris, kebenaran apa? Jadi Anda mau katakan? Ya, itu tadi dua statement dari dua kubu yang berselisih ya. Jadi sebenarnya kronologinya sudah lumayan lama. Ini antara Luhut Binsar Panjaitan dengan Haris Azhar ya. Ini dikutip dari Kabar 24, kronologi persetujuan Luhut Binsar dan Haris Azhar lanjut ke meja hijau. Nah ini Jakarta, Menteri Koordinat Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan akhirnya melaporkan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti terkait kasus pencemaran nama baik. Kasus tersebut bermula dari unggahan video dalam kanal YouTube Haris Azhar dengan judul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi pos militer Intan Jaya". Jenderal Bin juga ada yang diunggah Jumat 20 bulan 8 2021. Dalam unggahan video yang berdurasi 26 menit 51 detik itu, narasumber mengatakan terdapat bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI Angkatan Darat di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Fathia menyebutkan bahwa ada sejumlah perusahaan yang bermain di balik bisnis tambang tersebut, salah satunya PT Tobakom Del Mandiri yang merupakan anak perusahaan Toba Sejahtera Group yang sahamnya dimiliki oleh Menko Luhut ya. PT Tobakom Del Mandiri ini direkturnya purnawirawan TNI, namanya Paulus Prananto. Kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group memiliki sahamnya salah satunya pejabat kita, namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan, kata Fathia. Mendengar nama itu, Haris kemudian membalas perkataan Fathia. LBP, The Lord, balas Haris. LBP artinya Lord Luhut Binsar Panjaitan, gitu ya, The Lord ya, balas Haris. Selain itu, Fathia juga menyebut bahwa Luhut bermain di balik pertambangan Papua. Jadi, Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini, sambungnya. Kemudian Luhut pada akhirnya melayangkan sebuah somasi. Menanggapi video tersebut, Luhut meminta Haris Azhar dan Fathia Maulidianti agar mengklarifikasi tudingan terkait keterlibatan dirinya pada bisnis tambang Papua. Kami mohon keduanya dapat segera memberikan klarifikasi dan bukti karena hal tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan fakta, kata juru bicara Menko Marves Jody Mahardi, Selasa 24 bulan 8 2001. Jody menambahkan video percakapan yang diunggah Haris bisa menimbulkan fitnah, terlebih lagi konten tersebut sudah menyebar luas di publik. Sebanyak 2 kali somasi sudah dilayangkan Luhut kepada Haris dan Fathia, masing-masing somasi dilayangkan pada 26 Agustus dan 2 September 2021, dengan batas waktu 5 kali 24 jam. Namun, somasi kedua dilakukan karena Luhut merasa tidak puas dengan jawaban Haris Azhar dan tidak relevan dengan somasi yang dilayangkan. Luhut meminta Haris menjelaskan mengenai motif serta maksud dan tujuan unggahan videonya tersebut. Namun, somasi kedua dilakukan karena Luhut merasa tidak puas dengan jawaban Haris. Nah, ini sudah ya.
Itu tidak dijawab, malahan jawabannya itu tidak relevan dengan somasi kami. Jawabannya hanya dikatakan bahwa motifnya itu dikarenakan ada datanya, kata kuasa hukum Luhut Binsar Jennifer Girsang pada Jumat 13/9/2001. Jennifer mengatakan hak berekspresi memang dibebaskan di negara demokrasi, namun dia mengatakan hal tersebut harus dilakukan dengan bermartabat dan beretika. Dia ingin baik Haris maupun Fathia meminta maaf atas ucapan mereka di unggahan video tersebut. Dia menyebut alasan pihaknya mengajukan gugatan perdata dan menggugat 100 miliar rupiah terhadap kedua tergugat tersebut karena nama baik kliennya dicemarkan di video YouTube-nya yang diunggah Haris Azhar berjudul Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi pos-militer Intan Jaya. Namun jika hal tersebut tidak dilakukan maka pihaknya mempertimbangkan jalur pidana. Kita akan mempertimbangkan jalur pidana, tentu harus ada akhir dari permasalahan ini. Kalau ada perdamaian, tentu secara hukum yang sebetulnya kami tak harapkan ungkapnya. Jerat Undang-Undang ITE Rabu 22/9/2021, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan bahwa Polda Metro Jaya sudah menerima laporan tersebut dan kini tengah ditindaklanjuti oleh Direktorat Cyber Padadit Diskrimsus Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan awal. Laporannya sudah diterima, jadi ada salah satu video di YouTube dari saudara HA atau Haris Azhar ya, di sini sudah jelas, yang menuntut beliau ini fitnah dan berita bohong, katanya di Polda Metro Jaya. Menurut Yusri, pihaknya akan memanggil pihak terkait termasuk para saksi untuk mengklarifikasi laporan Luhut. Yusri mengatakan jika memiliki bukti yang cukup, maka pihaknya akan meningkatkan perkara itu di penyelidikan ke penyidikan. Adapun pasal yang dilanggar baik Haris maupun Fathia adalah pasal 45 junto pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, Luhut menegaskan alasan dirinya melaporkan Haris dan Fathia bukan untuk mengkriminalisasi, melainkan memberikan pelajaran bahwa seluruh pernyataan maupun tudingan yang sudah dikeluarkan ke publik harus diikuti dengan rasa tanggung jawab. Saya ingatkan, tidak ada kebebasan yang absolut. Semua kebebasan bertanggung jawab, jadi saya punya hak untuk bela hak asasi saya. Saya sudah minta bukti-bukti ke mereka, tapi katanya tidak ada jelasnya. Nama Luhut Binsar Panjaitan kembali mencuat ke permukaan kala dirinya datang langsung ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti. Menko Luhut menilai bahwa Haris dan Fathia tidak memiliki etikat baik untuk menyelesaikan persoalan itu di luar jalur hukum. Berkaitan benar atau salahnya kita tidak tahu, kita tinggal tunggu saja informasi selengkapnya, apakah yang benar Luhut ataukah yang benar adalah Azhar. Semuanya terserah yang akan menjalani ya. Mudah-mudahan hukum akan tegak sesuai dengan kebenaran dan kita tinggal lihat saja hasilnya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan edukasi. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.